Selamat pagi teman-teman semua, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa satu kurang apapun. Syukur alhamdulillah ya, hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa tetap melaksanakan kegiatan rutin kita ya di setiap hari Selasa, yaitu kita belajar bersama kaitannya dengan konsep dasar bahasa Indonesia. Nah, perlu Pak Arif sampaikan kembali, perlu Pak Arif ulang kembali bahwa konsep dasar bahasa Indonesia ini nanti akan membekali teman-teman semua berkaitan dengan materi-materi atau konsep-konsep ya terkait dengan bahasa Indonesia khususnya di tingkat sekolah dasar gitu ya. Dan juga materi-materi di sekolah dasar sehingga kelak teman-teman semua jika kalian menjadi salah seorang guru atau mungkin konsultan atau sebagai seorang peneliti ya, teman-teman semua sudah menguasai konsep dasar dari bahasa Indonesia itu sendiri ya. Karena apa? Kita perlu tahu bersama bahwa profil lulusan yang ada di PGSD Unima itu ada 3 ya. Yang pertama adalah dia bisa menjadi seorang peneliti ya, dia juga bisa menjadi seorang pendidik ya, dan dia juga bisa menjadi seorang konsultan. Nah, dari 3 profil ini tadi, ketiganya sama-sama membutuhkan kemampuan terkait dengan bahasa Indonesia ya. Karena apa? Untuk siswa sekolah dasar sendiri biasanya di awal-awal ya, di kelas 1, kelas 2 itu banyak sekali kita temukan siswa yang masih kesulitan ya dalam hal berbicaranya mungkin, atau mungkin menulisnya, atau membacanya. Nah, maka dengan permasalahan-permasalahan itu perlu adanya pemahaman konsep dasar bahasa Indonesia agar kelak teman-teman semua ketika menghadapi siswa-siswi yang seperti itu, teman-teman jadi tahu dasar pemikirannya ya. Nah, kalau kalian tahu dasar pemikirannya, maka akan tahu bagaimana mengobatinya, gitu ya. Nah, maka itu adalah bagian yang penting ya dari proses pembelajaran itu sendiri, ya, sehingga teman-teman ketika mempelajari ini, ya, itu diusahakan niatnya adalah tidak hanya berkaitan dengan bahwa oh saya harus punya nilai yang bagus nih gitu ya, tetapi konsepnya adalah konsep penguasaan keilmuan begitu ya, konsep penguasaan keilmuan. Nah, dari konsep penguasaan keilmuan ini nanti ya teman-teman kan di sini banyak nih yang apa yang perempuan begitu ya, cowoknya juga ada beberapa. Nah, ilmu-ilmu seperti ini ya, itu juga sangat bermanfaat ketika kelak ya teman-teman menjadi orang tua begitu. Jadi akan tahu bahwa oh anak saya di umur sekian itu harus dia kemampuannya seperti apa. Nah, itu harus dikejar gitu ya. Atau mungkin teman-teman mempunyai program yang lebih cepat misalkan. Oh, anak saya umur 4 tahun nih, dia sudah harus bisa menghafal, harus sudah bisa membaca misalkan. Nah, itu bisa ditreatment di awal. Karena sekarang kan mulai muncul teori bahwa pendidikan itu dimulai dari kandungan seperti itu. Nah, salah satunya stimulusnya adalah melalui bahasa itu sendiri, ya. Nah, jadi sangat kaya sekali teman-teman bahasa yang dulu mungkin pernah kita apa? Maksudnya kita pandang sebelah mata ya, tapi Pak Arif setelah dewasa ini memahami ternyata bahasa sangat penting. Bahkan ketika besok teman-teman mungkin menjadi seorang peneliti, ya, itu kan profilnya adalah teman-teman akan menjadi seorang public speaking. Nah, itu harus menguasai juga terkait dengan kebahasaan, ya. Nah, teman-teman semuanya, materi kita pada hari ini ya, kita akan memfokuskan pada kegiatan atau materi berkaitan dengan fonologi, ya. Jadi nanti kita akan fokus pada fonologi saja. Nah, mungkin ada yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan fonologi. Nah, ini nggak usah browsing ya, kita diskusi aja biasa. Mungkin ada yang sudah pernah mendengar kata fonologi, ya.
ada fonologi, ada morfologi. Nah, kalau morfologi akan kita bahas besok ya. Tapi yang hari ini kita akan membahas fonologi. Tahu apa itu fonologi? Mm-mm. Tentang perbendaharaan. Oke. Ilmu tentang perbendaharaan ya, Mbak. Panggilannya apa nih, Mbak Nuroniah? Atau bagaimana? Nuron saja. Oke, Mbak Nuron. Jadi tentang perbendaharaan kata ya. Perbendaharaan kata ya. Oke, mungkin ada pendapat yang lain dari mahasiswa yang lain? Silakan. Fonologi. Pernah dengar nggak? Teman-teman pernah dengar semuanya? Ini, fonologi. Belum, Pak. Belum pernah? Wah, jadi kalau belum pernah, ini beruntung sekali ya. Maksudnya hari ini, jadi kita tidak sia-sia gitu ya. Kuotanya nanti mungkin sebagian terpakai begitu ya. Untuk mempelajari satu ilmu yang benar-benar ini akan menjadi dasar buat teman-teman semua di sekolah dasar nanti. Nah, fonologi ya, kalau kita urai ya, fonologi itu ada kata fonnya ya. Fon. Kalau fon itu identik dengan atau dekat dengan apa, teman-teman? Handphone. Oke. Apalagi handphone. Huruf. Apalagi kata. Teman-teman pernah mendengar nama alat musik yang pakai fon apa ya? Saxophone. Nah, maka teman-teman itu cara mengingatnya ya, bahwa fon itu akan berkaitan dengan yang namanya bunyi-bunyian, gitu ya. Jadi dia akan dekat dengan bunyi-bunyian, ya. Nah, tetapi dalam kita belajar ya berkaitan dengan fonologi ya, fonologi itu nanti kita akan mengenal ya dua istilah yang namanya adalah, yang pertama adalah fonetik ya, fonetik, dan yang kedua adalah fonemik ya. Fonetik dan fonemik. Hanya beda huruf satu saja itu ya. Fonemik dan fonetik, tetapi pemaknaannya menjadi berbeda. Gitu ya. Maknanya jadi berbeda. Ya. Nah, di sini sebelum kita lebih lanjut ya, membahas lebih lanjut ya. Di sini Pak Arif ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini terlebih dahulu ya. Nah, jadi teman-teman dalam belajar fonologi nanti ya, teman-teman diharapkan bisa menguasai 4 hal ya. Hari ini hanya 4 nih. Tujuannya cuma 4 ya. Dan dengan 3 SKS ya, saya yakin dengan kemampuan teman-teman semua nanti bisa menguasai materi ini dengan baik ya. Nah, yang pertama ya, teman-teman nanti diharapkan bisa menjelaskan pengertian dari fonologi ya. Jadi harus bisa menjelaskan terkait dengan fonologi ya. Yang kedua adalah bahwa teman-teman nanti diharapkan bisa menjelaskan fonetik ya, fonetik dalam bahasa Indonesia. Dan yang ketiga adalah teman-teman diharapkan mampu mengidentifikasi fonem-fonem ya, fonem-fonem ya, bahasa Indonesia dengan benar ya. Harus bisa mengidentifikasi fonemnya ya. Jadi nanti ada fonologi, ada fonetik, ada fonem gitu ya. Nah, ini sebenarnya hampir sama, cuma nanti ada perbedaannya ya. Kemudian yang terakhir ya, mahasiswa mampu memberikan contoh pemakaian fonem dengan benar ya. Jadi nanti
akan ada contoh penggunaan fonem ya. Penggunaan fonem dengan benar. Nah, itu teman-teman tujuan kita pada pagi hari ini ya. Ada 4 itu ya. Semoga nanti teman-teman semua dilancarkan gitu ya. Nah, yang pertama ya, tadi Pak Arif sudah mengatakan bahwa dalam fonologi ya, dalam fonologi itu dikenal dua istilah ya. Dua istilah ya. Yang pertama adalah fonetik ya, dan yang kedua adalah fonemik ya. Ada fonetik dan juga ada fonemik ya. Nah, karena ini kan diakhiri dengan tik-tik ya, fonetik dan fonemik ya, jadi diakhiri dengan ik gitu ya. Maka ini untuk fonetik sendiri itu adalah ilmu bahasa ya. Jadi fonetik itu adalah ilmu bahasa yang membahas tentang ya, yang membahas tentang bunyi-bunyi ujaran ya. Bunyi-bunyi ujaran serta bagaimana bunyi ujaran itu ya. Bunyi ujaran itu dapat dihasilkan oleh alat ucap manusia. Ya. Jadi dia belajar ya, atau ilmu ya, yang membahas tentang bunyi-bunyi ujaran ya. Ya, bunyi-bunyi ujaran serta bagaimana bunyi ujaran itu dapat dihasilkan oleh alat ucap manusia. Ya. Itu terkait dengan fonetik. Nah, kemudian yang kedua, kalau tadi berkaitan dengan fonetik, apa yang dimaksud dengan fonemik gitu kan? Nah, kalau fonemik sendiri ya, itu adalah ilmu bahasa yang mengkaji ya. Mengkaji itu bunyinya mengaji ya. Karena K-nya luluh ya. Jadi langsung jadi mengaji bunyi-bunyi bahasa yang berfungsi ya, yang berfungsi